kalau ditanya seperti itu. Terus jawabnya nanti seperti apa, Pak? Maka Bapak kalau nanti sampai masuk kesatuan 3, ketika mengusulkan RKA, kan Bapak bahas nanti RKA juga ikut dibahas oleh Bapak, Ibu semua. Ada satu lembar depan namanya Form 2.1, betul ya Pak Sekon ya? Ya. Di bawah kepala OPD, lembar pertama Pak, kepala OPD senangnya adalah melihat urean kegiatan. Urean kegiatan itu setiap kegiatan beli flash disk, setiap kegiatan beli toner, setiap kegiatan beli kertas, ya, setiap kegiatan beli pensil, setiap kegiatan beli spidol, gitu, staples, seterusnya Pak ya. Lalu kepalanya tanya berapa perjalanan dinasnya, itu namanya urean kegiatan. Bapak posisinya tidak lihat urean kegiatan, tapi tolok ukur kinerjanya. Kalau mengusulkan program dan kegiatan ini, ngaruhnya ke misinya kepala daerah itu berapa? Atau ingin mencapai apa tuh sebetulnya? Itu nanti luar biasa Pak diskusinya. Jadi kalau urean kegiatan itu sudah ada standarnya, sudah ada satuan standar harganya, sudah ada analisis standar belanjanya. Siapa yang buat Pak SSH sama ASB? Bisa bagian organisasi, bisa di BPKAD. Tergantung tusinya di Kabupaten Magelang dibuat di mana. Kalau sudah seperti itu, seriuslah kepala-kepala OPD itu. Tanpa harus Bapak Ibu jelimeti sampai satuan 3. Lama banget Pak nanti kalau sudah seperti itu. Kenapa begini Pak? Ya, harus dilakukan seperti itu. Setiap proses dengan komisi wajib hadir kepala OPD. Kalau enggak, nanti terus saling uncang-uncangan dan tidak jelas itu. Wajib. Syukur bisa diatur di tatib. Oleh tidak muncul, wah luar biasa sekali. Ini provokasi saya supaya ini Pak, sakit salah satunya nanti akan bisa meningkatkan pendapatan daerah. Kalau kita mau promosi ke sana, sakitnya nilainya naik, insentifnya naik Pak. Itu cara. Makanya ini saya ini baru kemarin 2-3 hari yang lalu diumumkan oleh Pan RT. DIY provinsi nilainya baru AA, A2, karena belum ada nilai A3 kayak batu baterai. Tertingginya AA, kami bertahan di A. Pak Sultan, Pak Gubernur sudah perintahkan kepala Bapeda, kalau ada nilai A3 Anda harus kejar nilai A3, karena berdampak kepada akuntabilitas. RB itu efektivitas. Jadi bisa cek. Kemudian yang kedua, kalau ini bisa didongkrak nilainya naik, Pak. Bapak juga bisa mendongkrak nilainya naik. Banyak daerah dan kemungkinan juga kementerian atau lembaga datang ke tempatnya Bapak, ke Kabupaten Magelang. Untuk apa? Untuk belajar. Kalau sudah belajar, minimal bisa nginep di Magelang, minimal bisa belanja gedung di Mundilan. Itu kan efeknya, dominonya kan kena. Itu cara bagaimana pendapatan itu didapatkan. Salah satu cara dari sistem reformasi birokrasi dan syariah. Jadi makanya kalau ada tamu di Jogja, saya sangat senang Pak, termasuk Bapak Ibu, saya sangat senang tanda kutip diskusinya di Jogja. Minimal Bapak Ibu nanti sore ke Malioboro, ya. Karena hampir jenis makanannya sama. Minimal nanti malam makan bakmi Jawa, kemudian bakmo. Kalau buka puasa, itu minimal seperti itu. Itu cara kami menggulirkan ekonomi itu berjalan. Cara kami. Baik, ini dari sisi yang ini. Baik Bapak Ibu, setelah kita buka, ini kalau salah kami dikoreksi Pak. Saya hanya mampu melihat di tahun anggaran 2021 Pak. Yang 2022 sebenarnya ada datanya. Kembali ke tabel T tadi. Pendapatan dia bayar, kemudian ini belanja, ini belanja sebenarnya di bawah ada pembiayaan. Nah ini, cuma tidak kami tulis. Mari kita cek di bawah Pak. Supaya nanti kita, oh iya ternyata memang perlu effort peningkatan pendapatan asli daerah. Mari kita cek Bapak Ibu. Pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021 291 miliar.
bisa kok saya salah. Ini menjadi lagi 2,1 miliar. Kontribusinya pajak daerahnya 92,9 miliar. Kontribusi daerah 22, pendapatan layanan jasa 20, 20. Kemudian layanan PAD yang sah itu sekitar 150. Kalau kali di Bapak punya pendapatan asli daerah 291 miliar. Dari total keseluruhan APBD sekitar 2,4 triliun. Sudah dibesar banyak Pak. Bapak untuk anggarannya 2,4 triliun. Tapi PAD-nya sekitar 291. Ya, jadi Bapak butuhnya 2,4, pendapatan asli daerahnya 291. Jangan khawatir, kita negara NKRI tentu Bapak akan mendapatkan dana transfer. Percaya ya, itu aja ada pendapatan dana transfer. Transfer Bapak ternyata 2,05 triliun. Berarti Kabupaten Magelang adalah pertanyaannya dana transfer melampaui atau sangat besar dibandingkan pendapatan asli daerah. Maka diskusinya bagaimana seiring dengan pendapatan dana transfer yang meningkat juga mengiringi pendapatan asli daerah ikut meningkat. Kalau kita sudah lebih teknis lagi Bapak Ibu, dari 291 pendapatan asli daerah, belanja pegawainya sudah dianggap 949 miliar. Terima kasih ya. Untuk PAD dengan untuk belanja pegawai saja sudah habis. Marah tahu tidak? Mas Ari, PPD-nya berapa Mas Ari? 50 juta ya Mas Ari. 67. Tidak sekali. Ini Pak, nanti dia tak komponennya Pak. Dan bukannya besar hampir 1 triliun. Maka dengan konsisten saja dia 91 tadinya dan pegawainya 94. Untuk asupan atas kebutuhan Bapak sekitar 2, sekian triliun. Bapak sekarang punya wilayah namanya kawasan super prioritas. Saya akan cerita. Kami punya cerita menarik sekali. Kebetulan juga berbatasan dengan wilayah Bapak. Kita keberadaan internasional airport di Yogyakarta. Namanya Bandara Kulon Progo. Disebut dengan GIA. Ketika dibangun 2018, 2019, pertumbuhan ekonomi Kulon Progo itu melesat, melebihi nasional sekalipun. Semua kabupaten tertinggal. Setelah termanfaatkan 2020, pertumbuhan ekonominya makin landai dan sekarang rata-rata tidak lebih dari angka 6%. Selesai terbangun Bapak Ibu, seiring dengan dia berjalan, menjalannya ekonomi tadinya tinggi sekali karena ada infrastruktur menjadi turun. Anehnya, ketika bandara selesai, dampak langsungnya itu belum terasa. Belum terasa. Ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo itu angka kemiskinannya tertinggi sedunia. Aneh kan Pak? Tadinya kami berharap betul nendangnya itu loh Pak, nendang 18%, tertinggi. Kalau Jogja tertinggi Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul itu 17%, Kabupaten Bantul itu 14%, Kabupaten Sleman itu 8,sekian%, Kota Yogyakarta 7 sekian%, agregasinya 11,91. Tetapi aneh lagi Pak, di Kulon Progo ditemukan data statistik. Usia harapan hidupnya malah terpanjang di Kabupaten Kulon Progo Pak. Niku loh.
Nah, nanti kemiripan ini apakah nanti menjadi inisiasi bersama Pak antar wilayah ini? Jadi miskinnya tertinggi, tetapi usia harapan hidupnya terpanjang. Napa niku cekap kalian terima kan? Ini mau gimana? Kalau terima selesai Pak, ini sudah diskusi pembangunan nanti. Itu masalah bagi kami. Saya hanya mengilustrasikan, ya, bayangan saya, kawasan super prioritas yang dibangun di Kabupaten Magelang itu dampaknya apa? Salah satunya adalah dampak PAD, Pak. Karena Kulon Progo akhirnya mendapatkan manfaat minimal dari pajak bumi dan bangunan, termasuk parkir yang dibersamakan dengan pengelola bandara. Besar sekali Pak itu yang bisa dimakan. Nah ini kalau ini bisa bergulir, diantisipasi dari sekarang teman-teman Bapak Ibu, karena saya sudah antisipasi Pak. Nanti kalau sana super prioritas, orang landing di Hia, terus langsung dari Menoreh langsung menuju ke tempat Bapak, saya kan cuma nyawang juga Pak. Ya, makanya saya bedah Menoreh programnya sekarang Pak, dibedah supaya bisa mampir, bisa beli duren, ya sepanjang sana. Yang khas durennya, duren Kalibawang di tempat-tempat juga ada khas durennya sepanjang sana, bisa mampir supaya apa? Guliran ekonominya berjalan. Padahal sebentar lagi ada terusan Bawen Yogyakarta, namanya tol. Nah kalau itu kan nanti masyarakatnya tambah nyawang Pak. Karena kan UMKM di Jogja gayanya selalu ada tenda biru. Ya, lokasi kosong pinggir jalan itu kalau nggak segera diamankan, tenda birunya berdiri namanya angkringan. Jadi makanya saya nggak ketemu, tapi Jogja luar biasa. Dengan mudah seperti ini Bapak Ibu, kembali ke materi. Dengan PAD 291 dengan belanja pegawai 94, apa yang harus kita lakukan supaya kebutuhan fiskalnya 2,61 minimal ininya ikut naik, terutama di pendapatan asli daerah. Karena ini Pak, dana transfer, ya, dana transfer makin lama itu angkanya memang makin naik Pak, tetapi pembaginya itu juga makin besar. Kalau benar-benar disetujui sebentar lagi, itu kan akan tambahan 3 provinsi baru. Berarti apa Pak? Kue yang sama akan didistribusikan dengan tambahan kuota 3 provinsi. Provinsi akan melahirkan kabupaten baru. Kabupaten baru akan melahirkan kecamatan baru. Tentu uangnya akan tersedot ke sana. Angkanya kelihatan naik, tapi nilainya makin turun karena inflasinya juga makin naik. Nah, dengan perbandingan semacam ini, maka penguatan yang pertama bisa dilakukan adalah melalui pajak daerah. Penguatan yang kedua adalah melalui retribusi daerah. Nah, pagi ini kita bedah. Saya belum atur setelah belanja pegawai ada ini loh Pak, belanja barang dan jasa. Di dalamnya ada belanja pegawai Pak itu, ya, ya, betul Pak. Nah niku Pak, kan artinya sebetulnya semua tersedot ke sana Pak. Nah kalau mau tragis kan, tragis itu kayak di model saya, honor ceramah bagi ASN yang menjadi narasumber di OPD yang lain tidak boleh dapat honor. Ingatan Pak Sejan. Seperti itu Pak. Jadi kalau saya ngambil di OPD-nya provinsi di tempat yang lain Pak, karena kalau kita harus nggak mesti diminta malu. Itu ya cuma dapat jelek dan minum seperti itu. Ini mengurangi angka di sini Pak, di belanja barang dan jasa yang di dalamnya ada honor. Bapak Ibu bayangkan Pak, kepala Bapak itu ketua apapun Pak, tahu-tahu ketua komisi integrasi daerah, ketua kota layanan, ketua tentang penanganan persampahan. Betul Pak, sebutannya ketua semua, tapi tidak ada honor. Jadi kalau dirancang bangun RKE itu benernya yang tidak kita ini tenaga ahli kami kosong, SK-nya gubernur, nama kalau berbeda, nama orangnya ini Suhartono, honor straight, itu maksudnya. Nah, ini mengurangi gini, kalau kita siap selesai tidak ada masalah. Itu bisa menekan belanja barang dan jasa masuk ke, jangan masuk ke bawah semua Pak. Ke bawah namanya apa? Belanja
hibah. Bapak semua kajian dari hibah punya ya Pak ya? Saya tanya Pak, ada lah Pak, masa nggak punya Pak? Kan ada kopir Pak. Kopirnya nggak ada Pak? Ada tulisannya Pak. Bapak bedah kopir, nanti kalau masalah gitu caranya Pak, Bapak membuat kopir. Wes, merdeka. Kami Pak habis matur apa ya? Kopir jadi makanya kami susah. Jadi disepakati kami hilangkan. Sepakat kata dulu. Terus programnya apa? Programnya adalah tadi Pak disepakati di dalam RKPD. Terus Bapak mengisi sesuai dengan dapurnya masing-masing. Real Pak, real Pak. Nanti Bapak bisa lihat apa videonya di tahun kemarin itu 293 M Pak, dibagi 55 ketemu Pak angkanya. Tapi tidak ada kuota, kita sepakat, kan itu rawan. Tapi real, pokir Bapak boleh Pak. Saya belum membahas RKPD Pak, belum membahas musrenbang kalau pokir belum selesai. Lalu kepala Bapak begitu. Makanya harusnya kan musrenbang awal April ini saya sudah musrenbang. Seminggu sebelum musrenbang semua pokir sudah harus selesai. By name, by address, by program. Nggih, ngaten Pak. Makanya kami diundang yang terhormat, kami kalem-kalem saja Pak, karena kita sudah bersepakat di depan gitu. Tidak ada dusta di antara kita. Monggo nanti. Ini bukan tugasnya Pak Sikman, tugasnya TAPD Pak Sikman, bukan tugasnya manajemen. Itu. Ini satu baju ya Pak Sikman, tidak boleh saling mengganggu ya. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi pokir boleh. Menunya harus dari eksekutif. Siapa penyelenggaranya? Eksekutif Pak. Bapak tinggal ngawal programnya. Karena pokir tidak dibolehkan dilakukan angka-angkanya oleh Bapak langsung. Jadi Bapak tinggal perintahkan OPD untuk melaksanakan itu. Makanya komunikasinya itu dengan Ketua TAPD Pak Sekda, Pak Sekdanya di Madura, Pak Sekda. Ngaten Pak. Cara kami mengelola komunikasi politik dengan DPR. Tidak ada semuanya berlandasan aturan. Di jalan Pak Sekda. Karena angkanya ada di sini Pak sebetulnya. Di sini. Apakah Bapak bisa di sini di belanja bantuan sosial? Ini bersiko Pak. Karena bantuan sosial adalah dapat diberikan ketika dalam keadaan betul-betul diperlukan bantuan sosial. Yang kalau tidak diberikan bakal meninggal, tidak diberikan bakal terjadi kegoncangan. Itu baru bantuan. Dihibah Bapak Ibu bisa. Bahkan Bapak kan punya namanya kelurahan. Betul. Di dalamnya ada dapil Bapak betul? Betul Pak. Itu Pak yang dikelola sampai ke sana. Kan persiapan 2024 Pak. Kan harus disiapkan dari sekarang. Ya. Monggo belum terlambat ini Pak. Intinya Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Ketua Komisi, Bapak Ibu Ketua Komisi dialog lagi dengan OPD. Tadi dengan cara cek kalau mengajukan RKA SKPD mana sih Pak ukuran kegiatan, mana sih tolok ukur kinerja. Bapak jangan menanyakan ukuran kegiatan itu teknis banget Pak. Itu urusan kami lah di eksekutif. Bapak tuh tanyanya tolok ukur kinerja. Nanti Bapak tidak terjebak. Ngopo kok kegiatan ini butuh kertas 3 rem, itu sudah ada standarnya. Kalau bahasa saya eman-eman posisi Bapak. Iya. Nah, situ. Pasti kan kalau mengajukan anggaran nggak pernah ada yang nolak Pak. Satu-satunya anggaran yang tidak pernah ditolak oleh DPRD adalah anggaran sekretariat DPRD. Iya, karena menyangkut harkat itu Bapak semua kalau sampai ditolak. Jadi kalau Pak Sekpan itu kalau di tempat kami, Pak, saya waktu jadi Sekpan, pembahasan anggaran paling terakhir itu anggaran Sekpan, paling terakhir. Karena sudah tidak dibahas apa-apa lagi, itu selesai. Begitu Pak Sekpan kita ini mau keluar negeri sekian kali, mau keluar daerah sekian kali. Gitu ya Pak Sekpan ya.
Oke Pak, Bapak nanti jangan terjebak ke sini. Hibah, karena Bapak juga bisa hibah. Hibahnya bisa dilakukan oleh OPD, Bapak tinggal menyampaikan ke OPD. Bapak tidak boleh lakoni sendiri. Yang lakoni OPD, Bapak tinggal ambil fungsi Bapak, pengawasan. Kan Bapak kalau ada kegiatan di wilayah, maaf misalnya ke kelurahan ya Pak ya, kan Bapak hadir sudah selesai, Bapak kan tidak perlu menghentikan apa-apa sebetulnya. Kehadiran Bapak sudah dihitung oleh masyarakatnya. Oh berkat perjuangannya Pak itu, Bu ini, kan gitu Pak. Selesai. Bahkan saking labasinya ada kegiatan namanya sosialisasi produk hukum. Konten nih Pak Sikon nih, kegiatan sosialisasi produk hukum oleh pimpinan dan anggota dewan. Kalau ada Pak, biar ada perjalanan dalam daerah kan gitu Pak nanti. Sekwan lawas ngajari Pak Sekwan gitu. Iya Pak, ini cara Pak. Cara tadi Pak, kan PAD tidak hanya disebut pendapatan asli daerah. PAD itu singkatannya pendapatan asli dewan. Adanya di mana? Di Pak Sekwan itu. Ada singkatnya pendapatan asli dewannya itu di Pak Sekwan itu. Makanya dekatlah dengan Pak Sekwan Bapak Ibu. Gitu. Di bisik-bisik akomodir, bisik-bisik akomodir gitu. Ada Pak. Sehingga ketika di tengah-tengah reses Ibu Bapak ada sosialisasi produk hukum. Jadi yang kedua Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas supaya Bapak Ibu nanti tidak terjebak di angka-angka yang kayak gini. Kan Bapak Ibu menjadi anggota, pimpinan dan anggota tidak dituntut lomba banyak-banyakan menyusun perda. Betul ya Pak ya? Sampai hari ini tidak ada lomba antar DPRD kabupaten kota, antar DPRD kabupaten provinsi se-Indonesia, lomba banyak-banyakan menyusun perda. Sudah pernah ada Pak? Tidak pernah ada, belum pernah ada Pak. Karena perda kumulatif itu sudah sangat cukup disusun oleh Bapak APBD, perubahan, dan pertanggungjawaban. Yang lainnya silakan disusun sesuai dengan kebutuhan. Maka supaya tanda kutip Bapak tidak terus berpikir karena pandemi PP33, gitu, Bapak kan sekarang berpikir keras. Caranya PP33 itu dirubah kan gitu. Tadi sosis sudah ketemu ya Pak, sosialisasi produk hukum. Yang kedua Bapak, kalau bisa dilakukan lagi, banyak dikembangkan pengawasan. Wah, banyak sekali Pak yang bisa dilakukan. Pengawasan produk hukum daerah, yang dikawal Bapak kan produk hukum daerah, perda tentang penambangan, perda tentang bisa dilakukan pengawasan. Tidak perlu ke luar daerah, bahkan bila perlu keluar daerah, tapi mudah dilakukan oleh ibu bapak semua. Dibanding harus menyusun perda, karena tidak ada mandat untuk lomba banyak-banyakan menyusun perda. Perda dibutuhkan ketika masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum atas korban. Jadi kalau sudah seperti itu, tadi ketemu sosis, ada perjalanan dalam daerah, ya. Perda pengawasan, buat pansus pengawasan perda tentang X, jalan Pak. Wah banyak lagi Pak ini. Nanti ini belajarnya khusus Pak ya kayak gini kan. Antar sekon saja Pak kalau yang ini. Kembali ke sana ya Pak ya. Coba tidak terus. Kembali ke sana. Ya. Kalau kita sudah tahu ilustrasinya belanja hibahnya sekian, belanja bantuan sosialnya, ingat Bapak, ini masih ada belanja tidak terduga. Mudah-mudahan kalau tidak terduga menjadi belanja tidak tersangka. Jangan Pak. Belanja tidak terduga. Belanja ini boleh dikeluarkan ketika dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa atau keadaan luar biasa. Contohnya pandemi kemarin. Pandemi menggunakan PTT. Maka ini Bapak Ibu, mari setelah kita tahu potret kita Pak. Mohon maaf kalau ini salah, saya ngambilnya dari Mbah Google soalnya kemarin itu. Saya lihat konstruksi APBD-nya Kabupaten Magelang tahun 2021.
Oh, ketemu pendapatan daerahnya, dibuka lagi pendapatan asli daerahnya, dibandingkan dengan belanjanya masih jomplang. Berarti sangat kuat butuh dana transfer. Supaya menimbang ini, maka hari ini kita diskusikan bagaimana mencari potensi pendapatan asli daerah. Satu-satu Pak. Ini yang saya sebutkan celahnya Bapak. Kebutuhannya sampai angka bagian kuning itu Pak. Kebutuhannya sampai sini. Kapasitas Bapak hanya sampai ke sini. Bahkan kalau dari tabel tadi mungkin sampai di sini saja Pak. Ya, karena di atasnya adalah dana transfer. Ya, 291 pendapatan daerah Bapak, kebutuhan Bapak 2,04 triliun tadi katanya. Berarti apa? Bapak punya celah di sini. Butuhnya belanja sampai ke sana, kemampuan Bapak hanya di sini. Padahal teorinya sekarang semakin tinggi daerah yang dibiayai, idealnya semakin tinggi pula kemampuan di dalam pendapatan asli daerah. Itu yang ideal. Saya kan hubungan daerah ada beberapa latar belakang, ada yang politis, ada yang bisa kesejarahan dan sebagainya. Maka Bapak perlu menutup yang di sini Pak, yang warna kuning ini. Caranya bagaimana Pak? Ada cara daerah lain Pak, melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah Pak, nekat namanya Pak. Utang. Ketika mau bayar, dibayar dengan yen. Yen kono, ini Pak. Ya, kalau enggak kapasitas fiskalnya tidak Pak, kita hindari untuk pinjaman daerah. Walaupun dimungkinkan Pak, untuk membangun infrastruktur yang besar, Bapak bisa melakukan pinjaman daerah dengan cara nanti perjanjian yang pihak ketiganya mencicil atau dengan cara-cara yang disepakati bersama. Maka cara menutup ini adalah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah. Karena kita tidak berharap di angka akan bertambah, mungkin angkanya bertambah, tapi nilainya makin kecil karena daerahnya berkembang makin besar, dan kebutuhannya makin banyak. Caranya tadi melalui dana insentif daerah atau dana bagi hasil. Mari kita Bapak Ibu sama-sama kita. Ya, ini celahnya ya. Kira celahnya lebih besar tadi. Sebenarnya ini hanya gambaran celahnya sedikit. Celahnya lebih besar. Ya, ini kebutuhannya tinggi, kemampuannya rendah. Perlu taraf menyeimbangkan antara kebutuhan dan realisasi. Kemudian ini banyak sebab Pak. Selain dukungan supaya ekonomi tumbuh, terhambat infrastruktur yang masih kurang memadai. Jika orang bayar pajak itu angin-anginan karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerahnya tidak memadai dengan besaran pajak yang harus dibayarkan. Kalau jalan lewat jalan yang dilalui tidak pernah bisa tidur, artinya jalannya berlubang kan bisa tanah ini yang bisa tidur gitu. Cara meningkatkan. Kemudian mungkin juga kualitas pelayanan publiknya, sehingga optimalisasi yang biasanya bisa kita ambil tidak ketemu karena peningkatan pelayanan publiknya tidak ada. Kalau idiomatik dulu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, kan seperti itu Pak. Kalau bisa lama maka tidak perlu dicepetin. Padahal orientasi pelayanan sekarang kan modelnya seperti Gojek, Grab. Masyarakat telepon dari kamarnya, pesanan diantar ke kamar. Itu pelayanan publik. Bahkan arahnya Pak, pelayanan publik itu pelayanan tanpa permohonan. Arah pelayanan publik itu pelayanan tanpa permohonan. Ada Pak pelayanan tanpa permohonan? Oh sekarang sudah berjalan pelayanan tanpa permohonan. Contoh, dulu KTP kan yang diopi-opiak warga negaranya. Sekarang KTP yang diopi-opiak pemerintah daerahnya.
17 tahun wajib. Contoh lagi, warganya situ, tapi otomatis akan mengeluarkan akta kematian. Dirubah kakaknya, KTP-nya dicabut. Itu layanan tanpa permohonan. Seterusnya akan ke sana. Jadi bayangannya, oh grebeso ya. Tak telepon aku tuh bak miki loh. Dimana bakmo sing iki sing nyemek hadir kita bayar. Itu layanan tanpa permohonan. Nah, catatan berikutnya Pak, di AU kita pusat tidak mencukupi ya karena tadi baginya makin besar. Tapi kalau benar akan terjadi tumpuk lagi 3 provinsi, maka baginya makin besar kan Pak. Uangnya tetap baginya makin besar. Sehingga yang diterima makin sedikit. Nah, yang ribet lagi ketika PAD potensinya tidak diketahui. Potensinya tidak tahu, Bapak tidak pirsa bahwa itu adalah potensi PAD. Contoh paling sederhana, reklame kita pakai handphone kayak XL kalau saya sebut, ditempel di rumah. Kan sudah potensi itu. Kita tidak tahu bahwa itu potensi. Seterusnya masih banyak yang bisa kita lakukan sehingga tidak bisa mendekati kondisi real. Sederhana saja, pajak bumi bangunannya sekarang jadi kurang Bapak Ibu semua. Setiap kalau di kota Yogyakarta orang baru mengumpulkan material saja Pak, orang mengumpulkan material bata, semen, pasti sudah ditanya, dan gajinya belum. Itu kaitannya dengan retribusi. Seterusnya ke sana, kalau sudah jadi bangunan keluar pajak bumi dan bangunan. Itu Pak, potensinya digenjot sampai ke sana. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat strateginya adalah desain atau cara sehingga kita tahu pembentuk PAD-nya itu apa saja. Kalau tadi saya cerita baliho Bapak Ibu yang terpasang di sepanjang jalan di wilayah Kabupaten Magelang, itu juga potensi tentang pajak reklam. Apakah sudah? Nanti tinggal diskusi Bapak nanti setelah itu. Sudah apa belum? Makanya setiap tahun pemerintah daerah di hadapan DPRD harus menyampaikan analisis potensi pendapatan daerah. Dengar ya Pak? Ditibani mawon Pak. Iya Pak, kami itu dipanggil Komisi B menjelaskan potensi PAD Anda itu apa saja, di mana saja, berapa rupiah. Komisi B. Kalau di tempat Bapak Komisi 2 gitu ya. Komisi 1, pendapatan Komisi 1. Oke, ya kan. Ditanya Pak, kenapa saya bisa mengatur seperti ini? Waktu saya merangkap kepala BPKAD, ditanya yang pertama kali, bukan belanjanya apa yang ditanya pertama kali, berapa rencana pendapatannya, potensinya dari mana? DPR lima sekali, banyak sekali. Untung hanya setahun Pak. Kalau 2 tahun, bodak saya makin lebar Pak. Setahun saya merangkap BPKA, bodaknya tambah lebar Pak. Ditanya, bukan ditanya belanjanya Pak. BPKA itu tidak keren ditanya belanjanya. Ditanya calon pendapatannya, rencana pendapatannya apa saja potensi. Jadi kebalikan. Oke, sehingga membentuk PAD. Ya Pak, filosofinya begini Pak. Kalau Bapak akan memungut haknya Pak PAD, pajak dan retribusi daerah, sekaligus Bapak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik pada masyarakat yang lebih baik. Itu filosofinya, kayak orang lain. Kalau Bapak menekan pajak itu dioptimalkan, berarti Bapak harus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Kayak orang lain, gambarannya kayak orang lain. Jika pajak itu merupakan kewajiban masyarakat, juga merupakan hak masyarakat menerima pelayanan. Nanti kalau kita tahu potensinya, setelah itu juga harus meningkatkan pelayanannya. Nanti kembalinya ke tabelnya tadi Pak.
berapa belanja pegawai. Nanti kalau diurai, Bapak akan ketemu lucu-lucuan. Belanja pegawai itu betul kan? Coba tanya nanti berapa jumlah pegawai, berapa akres belanja pegawai, khususnya gaji pegawai. Wah itu Bapak sudah tahu angkanya, kunci Pak. Kelak. Ya Pak ya. Nanti ketemu. Bergeser nanti ke barang dan jasa. Berapa honor-honor yang keluar dari semua ukuran kegiatan yang diusulkan oleh OPD. Nanti keluar kan? Nah, kan ada sistemnya Pak. Tidak ada manualnya, ada sistemnya. Ya oleh karena itu dia memang dinilai sakit karena kejamnya di sini Pak. Kejamnya di sini. Maka makin terbuka kita, sebetulnya makin mudah orang mendidik kita. Makin terbuka kita, makin sakitnya makin akuntabel, orang masih buka, gampang. Kelemahannya gampang juga. Maka kami pun harus juga menyampaikan kekurangannya pemerintah daerah di hadapan DPR. Baru saja hari kemarin saya paparan KPJ di depan Pansus KPJ. Tapi kan kegagalan setahun kemarin ini, keberhasilannya ini, yang ini, gitu. Termasuk anggarannya Pak, karena yang punya anggaran Bapak Ibu semua. Gitu. Sebab itu kita bisa ini ayunan Pak. Jadi kita mengoptimalkan pajak, meningkatkan pajak, itu harus meningkatkan juga jumlah pelayan. Tidak keren Ibu Bapak pendapatan asli daerah dengan cara menaikkan tarif pajak. Tidak keren. Bapak nanti protes soalnya wakil rakyatnya tak ubah ke tarif pajaknya. Selesai Pak, pendapatannya naik Pak. Iya, pendapatannya naik. Mudah Pak kalau itu. Pajaknya tadi pedesaan komunitas sekian jadi sekian, otomatis naik Pak. PAD-nya naik. Itu gampang banget Pak itu. Gampang Pak. Ya, tidak keren. Karena Bapak punya mewakili masyarakat. Lalu apa yang harus dilakukan? Optimalisasi pada sudut yang lain. Objeknya benar enggak ini? Jangan-jangan objeknya tidak diketahui Pak ini. Gitu. Jumlah wajib pajaknya untuk PBB tidak diketahui Pak, diketahui masih kira-kira. Sederhana saja Pak, kalau ditanya jumlah pegawainya berapa, saya tanya. Jadi akresnya berapa, ketemunya berapa? Selesai Pak. Ada sistemnya Pak, tidak ribet Pak. Oke Pak, saya lanjut tukang provokasinya ya Pak ya, supaya Bapak Ibu nanti pun untuk terprovokasi itu. Karena sama Pak, DIY juga tidak punya pendapatan. Tapi belanja pegawai DIY hanya 28,8%. Belanja pegawai sama Bapak, kami tidak punya sumber daya alam. Bapak punya Merapi, saya juga punya bagian kecil Merapi. Kalau Merapi marah, kami juga berlindung, Bapak juga berlindung. Sama kan Pak? Artinya berlindung ketika awan panas turun kan berlindung, pastinya turun baru kita ketemu lagi kan sama. Dari anjir. Yang lainnya tidak punya. Potensinya hampir sama Bapak. Orientasikan ke pariwisata, kalau punya gubernur yang sudah sangat mendunia. Kami juga ingin bergerak di pariwisata. Pandemi kami kemarin ekonominya nyaris lumpuh, pendidikan semuanya tutup. Lingkungan pendidikan tutup, ada 10 turunan lebih yang berhenti di Jogja. Sampai tukang laundry, ojol yang bertukang lidi. Betul Pak, Jogja itu selalu anomali Pak. Jangan mengkritik Pak. Kasultanan di sebelahnya ada kauman Pak. Itu dia Pak ya, Pak Yai. Berarti kan ada sindrom tentang keagamaan. Menyeberang ke utara sedikit akan ketemu namanya Sartep. Betul Pak? Berarti di itu ada keseimbangan yang luar biasa Pak. Di utara ada Merapi, di selatan ada laut. Kami mungkin Pelitif itu lahirnya tidak sekarang. Dulu kita kenal adanya Jogja. Kenal dengan namanya Jogja. Ada Jogsin, ada apalagi satunya ini. Nah itu lahir dari sana. Sekarang kalau sedang dicari cara ini apa Jogja itu ada masalah apa ini tahu-tahu tidak, iya tahu-tahu politik.
Meledaknya itu tidak hanya Indonesia, meledaknya dunia internasional. Bapak bisa buka Twitter, kami dibully habis-habisan. Bagian daripada introspeksi kita menatap ke depan itu kayak gitu kan. Oke Pak, kembali ke sana. Jadi tadi ada yang dekat dengan pusat keagamaan, dekat juga dengan tempat-tempat yang luar biasa. Ibu jangan sampai tahu ada sarkem ya Pak. Tidak tahu kan? Flower market, flower market katanya. Oh gitu ya. Malah penasaran yang gitu. Baik, kalau bapak kayaknya arep ngopi jose ning ngono, terus bar itu melipir terus hilang. Itu bapak. Baik, lanjut Pak. Nih Pak, kalau satu kemanfaatannya. Jadi pertanyaan, kenapa pajak kendaraan bermotor kok dipungut oleh provinsi? Karena kan kabupaten kota motornya tidak boleh pindah Pak, dari kota Magelang Bapak, dari kabupaten Magelang Bapak tidak boleh ke kota Magelang. Manfaatan. Dia harus lintas kabupaten. Kan Bapak nanti dapat bagi hasil. Ya. Kemudian kedua keadilan, tadi makanya ada bagi hasil. Nah, kalau Jogja sangat jelas Pak. Wilayah utara selatan itu tadi yang emisinya paling tinggi utara itu Sleman dan kota lebih baik. Kebalikannya dengan di provinsi Bali. Tadi maksudnya di selatan yang kurang di utara. Saling isi. Kemudian daya guna ekonomi. Daya guna ekonomi tadi pajak yang memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Magelang dipungut langsung oleh Kabupaten Magelang. Terusnya. Potensinya harus sama. Objek wisatanya yang dikembangkan juga harus sama. Kemudian kemampuan melaksanakan ini nanti yang menjadi bahan diskusi, termasuk juga kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Contoh kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Dulu ada pajak sepeda. Bapak Ibu masih ingat? Pajak sepeda dulu namanya mobil. Ya. Itu biaya pengutnya sama apa? Sama hasilnya itu lebih banyak biaya pengutnya, upah. Maka tidak tetap lagi Pak ini dikembangkan. Dulu ada pajak radio, ingat Pak? Zaman saya, ini yang milenial itu nggak ngalami. Zaman saya ada ngalami seperti itu. Ini kecocokan. Oke, Bapak Ibu, ini jenis-jenisnya atribusi Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang punya hotel besar, banyak punya hotel maju di Kabupaten Magelang. Parkir dikelola oleh para pengelola, bisa dikenakan pajak dan retribusi. Caranya apa supaya tidak ini bocor terus? Gunakan cara dengan teknologi informasi. Pakai palang. Dipungut kayak di jalan habis Pak. Habis masuknya dipungut. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Dulu pajak ketika dikelola tanpa bantuan teknologi informasi bias. Setelah dikelola malah dengan teknologi informasi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini contoh di retribusi. Maksudnya Bapak Ibu, ini ada yang kaitannya dengan penetapan wajib pajak, subjeknya dan tarifnya. Tadi saya maksud tidak keren menaikkan, maka kita perlu optimalisasi. Dari jenis-jenis pajak yang bisa dilihat kasat mata Ibu Bapak. Nah, kami yakin bahwa punya daerah pemilihan tahu persis dari daerah pemilihannya mana objek yang bisa dioptimalisasikan. Kalau tadi tujuannya hanya menaikkan tarif, tadi Pak, akan terkena dampak kepada Bapak Ibu. Nah, tarifnya dinaikkan, sudah Pak, jadi pendapatannya meningkat. Itu cara-cara yang paling sederhana yang sering digunakan adalah menaikkan tarif pajak. Kalau Bapak punya cara yang lain dengan cara mengoptimalisasi sumber objek yang tadi, objek pajak. Sehingga siapanya itu nanti ketahuan lalu dikenakan tarif di DIY sama di Jawa Tengah sudah mengenakan pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Itu cara.
mobil yang kedua, motor yang kedua dan seterusnya dikenakan pajak lebih mahal. Itu larinya nanti ke bagi hasil juga. Kemudian secara administrasi, Bapak bisa berkomunikasi, berkolaborasi, cara menata pendapatan daerah. Salah satunya adalah pemanfaatan aset daerah. Aset-aset daerah yang dimiliki oleh OPD itu bisa dioptimalkan menghasilkan pendapatan asli daerah. Banyak tidak? Banyak sekali di Kabupaten Magelang yang bisa dilakukan untuk bisa mengoptimalisasi pendapatan. Tapi caranya paling mudah adalah menaikkan tarif. Menaikkan tarif, tapi tidak keren lagi. Menaikkan tarif, bebannya langsung ke konstituen Bapak Ibu semua. Yang bisa dilakukan adalah meneliti lagi objek-objek yang bisa dioptimalkan, nanti ketemu subjeknya. Ketemu subjeknya. Karena sering kitanya ingin mengeluarkan tapi tidak ada sistem laporan. Ini sampai ke level kelurahan penguatan. Berikutnya Bapak Ibu sudah diketahui ini cara mengoptimalkannya. Gimana ini mengoptimalkannya? Pertama adalah yang dalam hitungan ekonomi dianggap potensial. Tadi Pak, kalau pajak sepeda, pajak radio secara potensial tidak mungkin kan untuk dipungut pajak karena biaya operasionalnya lebih besar daripada pendapatan. Namanya bias atau idle. Kita akan menuju ke sana. Kemudian memperkuat proses pengurutannya. Aturannya cek lagi Pak. Perda pajak yang Bapak ikuti sekarang itu masih relevan enggak dengan kondisi yang sekarang? Itu regulasi. Nanti tidak ada pajak yang tidak ada pajak daerah yang boleh dipungut tanpa diatur dengan peraturan daerah. Caranya Bapak akan lakukan pengawasan produk hukum ini Pak. Produk hukum ini Bapak tidak perlu kegiatan tadi yang menyita energi sangat besar, menyusun perda baru nanti. Lakukan pengawasan. Kalau kami kemarin Pak sampai didampingi oleh KPK Pak. Betul Pak? Iya, tidak menakutkan Pak. Kita kerjasama dengan KPK di bidang pencegahan. Kami tahu Bapak Ibu punya hotel dan restoran. Restorannya itu dipasang mesin itu Pak. Mesin yang setiap wajib pajak. Kan pengusahanya tidak bayar Pak. Yang bayar kan Bapak Ibu semua ketika datang di sebuah restoran. Yang bayar pajak kan Ibu Bapak semua, bukan pengusahanya. Sudah mestinya berjalan Pak, ketahuan. Jadi ketahuan hari ini ada pengunjung di restoran itu berapa, dia membayar hidangannya itu berapa, pajaknya otomatis. Nah itu otomatis terconnecting dengan perbankan. Bapak bisa kerjasama dengan perbankan. Mesinnya, mesin teksnya, mesin pajaknya, Bapak tidak perlu sendiri. Gandeng perusahaan daerah di perbankan Bapak Ibu semua. Kalau di kami di DIY bekerjasama dengan BPD. Mesinnya itu dibelikan oleh BPD. Jadi kita tidak keluar biaya. Terus nanti ketahuan, oh ini mesinnya dimatikan. Kita tahu Pak, mesinnya dimatikan saat ramai. Kita tahu. Jadi tidak ada pajak yang mengalir ke daerah. Karena semuanya masuk ke kantong pengusaha rumah makan. Itu cara yang ketiga yang menjadi. Iya Pak, kami seperti itu. Ya, contoh yang lagi tren mie gacoan. Tempat itu Bapak ada mie gacoan. Antri Pak. Mie gacoan itu mie yang tanpa kuah itu. Itu menjadi tren makanan anak-anak sekarang. Kita lihat jam berapa dia membuka mesin itu, jam berapa dia mematikan mesin itu. Itu di situ namanya kelihatan. Sekali lagi pemerintah daerah tidak keluar biaya apapun untuk minta bantuan perbankan atau kesetiaan. Mesinnya yang masuk BPD Pak, tinggal yang belikan itu juga BPD. Tinggal cek di sistemnya, itu kan terconnecting. Oh nanti tidak ada pajak ya.
Itu cara yang ketiga Bapak Ibu dengan menggunakan tata cara teknologi informasi. Kami tahu banyak pengurangan sangat besar di tempatnya Ibu Bapak semua. Banyak toko oleh-oleh di tempatnya Ibu Bapak semua. Yang pajaknya tidak dibayar oleh pengusahanya, tapi yang bayar adalah Bapak Ibu semua. Artinya dia tidak boleh mengkolektif pajaknya untuk dirinya sendiri, harus dikeluarkan. Nah itu kalau sudah ada mesinnya, begitu keluar mesin geser ini, itu keluar jumlah pajaknya. Kan kalau Bapak dapat truk pembayaran, di bawahnya ada tulisan tag 10%, ya? Ya, 10%-nya besar sekali loh Pak. Kalau ini tidak ada yang ngawasi namanya mesin, Pak, tidak bisa. Itu mesti menggunakan. Itu yang tiga cara yang bisa dilakukan oleh Bapak. Real Pak, bisa dilakukan. Tidak perlu menaikkan tarif pajak. Kalau yang pertama tadi tarif pajak. Jadi yang kedua mengurangi tadi belanja tadi. Berani mengurangi belanja Pak. Sehingga makmurannya ke masyarakat. Saya Pak kepala Bapeda tunjangannya malu Pak kalau disebutkan di kolom ini dibandingkan dengan daerah lain. Nah Pak Sudi tidak mau belanja masyarakat. Makanya sih belanja pegawainya cuma 28,8% dari total 5,6 triliun. Ini kalau dibandingkan Bapak tadi kan 291 pendapatannya totalnya Bapak butuh 2,04 triliun, belanja pegawainya di 949 miliar. Besar sekali Bapak. Ya, hampir lebih 40% dari total. Yang 2, sekiannya sudah dana transfer. Yang berikutnya Pak, ini penyusunan tarif tadi ya Pak. Penyusunan tarif ada sebenarnya penyusunan bukan dinaikkan, penyesuaian. Kalau di Jakarta tidak banjir Pak. Jakarta itu tidak pernah banjir Pak. Adanya terendam. Tidak banjir. Saya itu tidak pernah banjir Pak, tapi terendam Pak. Nah, itu sama itu Pak. Penyusunan tarif itu biar menaikkan tarif tadi Pak. Oke, kemudian memperbaiki sistem manajemen pengawasan ini Pak. Bapak tadi saya tidak memprovokasi, tapi memang kewenangan Bapak panggil Pak. OPD yang menangani pendapat. Iya, dipanggil. Kalau saya sederhana dipanggil Pak. Jadi saya itu diwakili saja ke DPR Pak. Untungnya kantornya dekatan Pak. Namanya fraksi Mania Baru. Dari sebelah utara, kantor gubernur itu sebelah selatan. Dipanggil Pak saya. Jelaskan. Orang Manur malah tak setujui loh ini, gitu Pak. Rampung Pak. Gitu. Kegasnya di situ ya. Terus terang mana ini pendapatannya dari mana? Kita jalan. Sistemnya pengawasan. Makanya kalau membahas Pak, Bapak jangan masuk ke satuan 3 lah Pak. Energi Bapak tak buang habis dan bukan levelnya Bapak itu. Yang tadi saya masuk tren kegiatan. Itu harus tanyanya Bapak. Ini standarnya sudah ada peraturan bupatinya belum? Standar harganya sudah ada peraturan bupatinya belum? Itu aja Pak. Selesai. Dan Bapak mencermati, kegiatan ini itu flash disk ini ngomong itu nanti urusannya pengawasan itu inspektorat. Makanya yang berikutnya Pak, inspektorat DDI kalau dia setiap tahun makin banyak menemukan temuan di OPD-nya, kinerja inspektoratnya nilainya kami turunkan. Turunkan. Aneh kan Pak? Ya aneh Pak. Masa inspektorat menemukan banyak temuan kok nilainya turun? Iya, berarti apa? Kinerja apipnya tidak jalan. Iya, kinerja apipnya tidak jalan Pak. Masa periksa awet dewe. Inspektoratnya berubah. Orientasinya berubah dari watchdog ke quality insurance, menggaransi kegiatan OPD itu sesuai dengan ketentuan. Itu tugasnya inspektorat, bukan mencari temuan yang dicari oleh BPK, oleh institusi yang lain. Kinerja turun Pak. Korelasinya dengan apa? Dengan TPP, tunjangan perbaikan informasi. Kejar ya Pak kalau ini. Ini sudah berlaku karena by system. By system. Sudah by system itu. Dengan sistem manajemen. Makanya reformasi birokrasinya A.
Jadi gampang sekali Bapak melihat. Di tempat yang sama Bapak hari ini bisa melihat perputaran uangnya yang dilakukan oleh OPD ini. Satu, ini keluar uang di mana, keluar OPD apa, kemana. Diklik ketemu. Asik Pak ya. Klik dari mana? Perencanaan. Mudah-mudahan nanti kita lama juga Pak, jadi bisa banyak diskusi.